Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Anissa Putri Artadewi yang bertugas pada sore hari ini. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya, izinkan saya untuk menutup pintu ataupun tirainya terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu. Baik sudah. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya kan habis melahirkan kan. Ini tuh puting saya terasa lecet gitu Bu, jadi saya agak gimana gitu kalau mau menyusui. Agak takut. Baik. Itu gimana ya Ibu? Lecetnya itu rasanya sakit ya Bu? Sakit Bu. Pedih gitu Oke, Bu. baik. Iya, Bu. Untuk itu, di sini kita akan melakukan tentang bagaimana caranya agar si payudara Ibu ini tidak lecet dan cepat sembuh begitu ya, Bu. Nah, nanti sekitar 10 menit saya akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, untuk itu, adakah yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Baik. Baik, Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang bagaimana untuk supaya puting susu ibu ini tidak lecet. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara dalam proses penyembuhannya. Begitu ya, Ibu. Nah, di sini tujuannya nanti untuk memberikan pengobatan secara alami ataupun obatan farmakologinya nanti yang akan saya jelaskan supaya puting susu ibu ini tidak lecet. Begitu ya, Ibu? Iya Ibu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan. Nah, bayi yang disusukan ini terlebih dahulu pada puting susu yang tidak lecet. Jadi ibu harus menyusui bayi ibu ini ke payudara satunya misalkan. Nah, ibu ini puting susu yang lecet itu di bagian sebelah mana ya, Bu? Sebelah kanan Bu. Sebelah kanan. Nah, jadi misalkan begini, Bu. Ibu menyusui bayi ibu ini jangan di sebelah kanan karena posisinya puting susu ibu ini sudah lecet seperti itu. Nah, terus kemudian ibu harus menyusui anak ibu ataupun bayi ibu di payudara sebelah kirinya, begitu ya Ibu. Untuk menghindari tekanan lokal pada puting susu, maka posisi menyusui harus sering diubah begitu Bu. Untuk puting susu sendiri yang sakit dianjurkan untuk mengurangi frekuensi dan lama menyusui seperti itu. Nah, setiap kali selesai menyusui, bekas ASI tidak perlu dibersihkan, tapi cukup diangin-anginkan seperti itu, Bu. Bisa dikipas-kipas atau di depan kipas angin seperti itu sebentar agar puting susunya ini kering sendiri, tidak perlu dioleskan menggunakan tisu basah dan sebagainya ataupun lotion seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Baik, kemudian jangan menggunakan alkohol ataupun sabun karena ini akan menyebabkan iritasi pada puting susu ibu tersebut. Untuk membersihkan puting susu itu cukup diangin-anginkan saja seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada puting susu ibu ini yang sedang lecet, sebaiknya dibubuhkan saja dengan minyak kelapa yang dimasak terlebih dahulu ataupun krim untuk mengatasi puting susu lecet, tapi jangan yang menggunakan alkohol seperti itu, Bu. Dan bisa diistirahatkan selama 1 kali 24 jam dan biasanya akan sembuh pada kurun waktu 2 kali 24 jam. Nah, selama puting susu ini diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan ataupun pumping atau pemerah ASI seperti itu ya, Bu. Kemudian berikan ASI kepada bayi dengan menggunakan pipet atau sloki ataupun sendok. Kemudian menyusui itu lebih sering 8 sampai 12 kali sehari sehingga payudara tidak sampai penuh dan bayi tidak terlalu lapar sehingga menyusu tidak terlalu rakus seperti itu. Nah, untuk puting susu tadi bisa menggunakan apa? Pompa ASI itu ya, Bu. Jadi ibu misalkan puting susu sebelah kanan tadi yang lecet. Nah, di bagian payudara ibu sebelah kanan itu nanti bisa dipompa sendiri untuk mengeluarkan ASI-nya. Tidak perlu dari bayinya langsung, soalnya
puting susu ibu ini sedang dalam keadaan lecet ataupun nanti takutnya ada infeksi seperti itu. Kemudian jika payudara ibu ini bengkak, nah perlu ada pijatan pada payudara ataupun ASI yang diperas dengan tangan sebelum menyusui. Kemudian kompres dengan air yang dingin untuk mengurangi pembuluh darah vena yang mengurangi rasa nyeri tersebut. Nah, ini dapat dilakukan dalam waktu yang selang-seling, misalkan dengan air panas dan melancarkan aliran darah pada payudara. Kemudian, untuk menyusui lebih sering dan lebih lama pada payudara bengkak untuk melancarkan ASI dan menurunkan tegangan pada payudara ibu tersebut. Itu misalkan payudara ibu itu bengkak gitu, terasa bengkak. Nah, dengan cara ini tadi, dengan cara dikompreskan dengan air dingin, kemudian ini akan menghilangkan rasa nyerinya atau pembengkakan. Nah, dapat dilakukan dengan selang-seling tadi. Kemudian untuk itu, bila terasa sakit pada payudara ibu, nah sebaiknya diberikan obat analgetik berupa paracetamol 500 mg seperti itu. Kemudian biasanya ada yang disebut dengan mastitis. Nah, mastitis ini menyusui diteruskan, tapi bayi yang disusukan pada payudara tidak terinfeksi. Yang seperti saya jelaskan tadi, karena payudara sebelah kanan ibu ini lecet, maka bayi sebaik disusukan pada payudara sebelah kiri. Kemudian, payudara yang terinfeksi dilakukan pengosongan ASI dengan alat pompa ASI atau disebut dengan pumping atau dengan manual diperas dengan tangan. Kemudian diberikan dengan kompres hangat, ubahlah posisi ibu dari waktu ke waktu dalam posisi duduk ataupun tidur seperti itu. Nah, pakailah baju ataupun dalaman yang menopang payudara dan menyerap keringat seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Banyak minum minimal 3 kali sehari. 3 liter ya Bu maksudnya. Dengan cara tersebut biasanya ini akan terkait dengan payudara ibu yang lecet tadi, itu akan hilang dalam kurun waktu 48 jam atau 2 hari ya Bu. Pokoknya jangan dioleskan dengan menggunakan bahan-bahan yang mengandung alkohol, kemudian lotion itu jangan terlebih dahulu. Cukup dikompreskan dengan air hangat, kemudian diangin-anginkan seperti itu, dan jangan menyusui pada payudara yang lecet ataupun payudara yang terinfeksi tadi. Nah, untuk pembekakannya sendiri nanti ibu bisa mengompreskannya dengan air dingin. Baik, kemudian ada perbaikan. Nah, maka dapat diberikan antibiotik selama 5 sampai dengan 10 hari apabila payudara ibu ini terasa sangat sakit sekali dan tidak bisa ditahankan seperti itu. Nah, apabila terjadi abses atau pembekakan yang luar biasa, sebaiknya payudara yang sakit itu tidak boleh disusukan karena mungkin akan memerlukan tindakan insisi untuk mengeluarkan abses pada payudara tersebut. Tapi sih ibu hanya merasakan lecet dan sakit seperti itu ya Bu? Iya Bu. Dan ada pembengkakan sedikit ya? Iya Bu. Nah, oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika ibu ingin menyusui si dedek bayinya, nah pada payudara ini kan nanti misalkan tidak dikeluarkan ASI-nya itu mungkin biasanya pada ibu-ibu tersebut akan mengalami pembekakan. Nah, pada proses pembekakan ini dapat diatasi dengan cara yang saya bilang tadi, dengan cara kompres dingin, kemudian ASI-nya ini harus dikeluarkan menggunakan pumping seperti itu. Nah, untuk payudara sendiri yang lecet tadi tidak boleh terkena alkohol, lotion, cukup dioleskan dengan minyak kelapa yang sudah dimasak dan kemudian perlu diangin-anginkan seperti itu Bu. Dan cara mencegahnya supaya dia tidak lecet, nah itu mungkin pada saat proses menyusui itu kurang tepat pada dedeknya, jadi sehingga menyebabkan payudara ibu ini lecet seperti itu ya Bu. Nah, kemudian apakah nanti kalau misalkan payudara ibu ini masih lecet dalam waktu 2 hari ke depan, ibu bisa datang kepada saya, kemudian
Nanti kalau misalkan terasa sakit sangat, nah nanti saya resepkan obat seperti itu ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Baik. Baik. Terus jaga kesehatan ya, Bu. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih 3 liter sehari. Kemudian makan makanan yang bergizi yang dapat melancarkan ASI seperti itu ya, Bu. Dan kemudian perlu dicek lagi untuk posisi pada saat bayi ibu ini menyusui. Jadi perlekatannya itu harus benar-benar dilihat ya, Bu, supaya untuk menghindari dari pelecetan dari puting susu ibu tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu sangat kooperatif sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang salah kata yang saya ucapkan kepada Ibu. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu.